Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Mumpuni Labib dari SD Negeri Wilis, Kecamatan Sarang. Dan sebelah kanan saya Suyarni dari TK Nusa Indah, Kecamatan Sedan. Sebelah kiri saya Mita Kurniamufa dari SD Negeri 3 Karas, Kecamatan Sedan. Demikian perkenalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yatni. Silakan duduk. Terima kasih Bu Mita. Apa kabar Bu Mita? Alhamdulillah baik. Hari ini Bu Mita mau mengadakan coaching ya? Iya betul sekali Bu Yatni. Nah Bu Mita, sebelum Bu Mita mengadakan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Mita. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang publik penilaian kita pada hari ini. Terus pada coaching kali ini saya akan mengamati bagaimana proses coaching nanti, baik itu coach maupun coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah coaching yang kita lakukan nanti sesuai dengan alur kita? Terus yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Untuk selanjutnya, bagaimana coachee nanti merespon tentang pertanyaan yang Ibu berikan. Selanjutnya jangan lupa ya Bu, nanti proses coachingnya itu harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk selanjutnya, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan Bu adalah kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bu Mita kembangkan. Ya, baiklah Bu Yatni, dalam proses coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah tentu saja saya ingin hadir sepenuhnya Bu Yatni. Kemudian yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif dari coachee apa yang disampaikan oleh coachee tadi. Dan yang tentunya tidak kalah pentingnya juga, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Seperti itu ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang saya ingin observasi yang seperti itu. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu sepertinya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Yatni. Ya. Terus bagaimana indikator yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti? Iya. Dengan tadi kompetensi ketiga tadi, saya ingin coachee saya ini nanti bisa menceritakan permasalahan yang dihadapinya dengan gamblang, dengan jelas, dan juga di akhir nanti coaching yang kita lakukan nanti akhirnya coachee bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Seperti itu ya. Iya. Baiklah Bu, cukup sekian pertanyaan pra observasi. Semoga coaching yang akan Ibu laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Ya, terima kasih Bu Yatni. Assalamualaikum Pak Labib. Waalaikumsalam Bu Mita. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mita. Ya. Kemarin Pak Labib WA mau bincang-bincang dengan saya. Apa nih yang mau dibicarakan pada pagi hari ini? Oke Bu Mita, saya mengganggu waktunya sebentar ya. Ya. Saya mau berbincang-bincang sama Bu Mita terkait dengan permasalahan yang saya hadapi dengan murid saya. Bu Mita, ada salah satu murid saya yang bernama Ati. Ini menurut saya dia itu sangat bandel dan bisa dikategorikan sebagai murid yang bersikap kurang terpuji. Begitu. Jadi ada murid yang bernama Ati di kelasnya Pak Labib ini yang menurut Pak Labib perilakunya kurang terpuji, begitu ya Pak? Betul Bu. Nah kira-kira apa nih yang mau didapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Setelah saya sama Bu Mita berbincang untuk berdiskusi pada pagi hari ini, saya berharap nanti saya mendapat solusi atau mendapat ide-ide untuk mendapatkan pencerahan dan solusi tentang permasalahan saya khususnya terhadap murid saya tadi. Jadi Pak Labib ingin ada solusi begitu ya Pak? Ya. Berkaitan dengan perilaku muridnya Pak Labib tadi ini. Ini menurut Pak Labib sendiri itu kalau anak yang berperilaku terpuji atau baik itu yang seperti apa, terutama pada saat mengikuti
pelajaran PJOK Pak Labib? Iya Bu, untuk harapan saya ya, untuk yang pertama yang bisa dikatakan sebagai murid yang baik itu selalu aktif, hadir tepat waktu, dan mendengarkan, mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, dan tidak sering bolos. Oh begitu. Jadi menurut Pak Labib, murid yang berperilaku terpuji atau baik itu selalu aktif dalam pembelajaran, tidak pernah bolos, apalagi mengajak temannya untuk bolos ya Pak Labib. Iya. Misalnya nih pada kenyataannya menurut Pak Labib, murid yang dianggap berperilaku seperti Sugiyati ini atau Ati itu menurut Pak Labib kalau dinyatakan dalam skala 1 sampai 10 itu termasuk dalam skala berapa Pak? Ya untuk Ati sih kalau menurut saya dengan perilaku yang seperti itu ya skalanya 5 Bu, tidak sampai 6, 5. Oh, gitu ya. Jadi posisinya si Ati ini dalam skalanya Pak Labib itu ada di posisi 5, iya, begitu ya? Betul. Nah kira-kira apa yang menyebabkan murid yang namanya Ati tadi sampai seperti itu Pak Labib? Iya. Dia itu sering bolos ya, sering tidak aktif dalam proses pembelajaran, sering tidak memperhatikan, dan sepertinya menyepelekan saya begitu Bu, dan juga tidak sopan lagi. Dan yang lebih saya tidak mengerti itu kenapa dia kalau bolos malah justru mengajak teman-temannya gitu. Oh begitu ya Pak Labib. Jadi mungkin ada penyebab lain? Iya, mungkin karena dengan perilaku seperti itu dia merasa apa karena dia itu anaknya seorang guru Bu ya. Oh begitu. Jadi penyebabnya bisa salah. Dia merasa ada yang backingi kalau Oh, dia berbuat iya. salah atau bagaimana, ada yang backingi karena dia merasa bahwa dia itu anaknya seorang guru, apalagi kebetulan gurunya ibunya itu Guru di situ. mengajar Oh. dan teman kita juga di sini. Oh, jadi penyebabnya itu si Ati ini anaknya guru dan kebetulan itu gurunya juga di situ juga, jadi merasa ada dekengannya gitu ya Iya, Pak ya. betul Bu. Nah ini apa nih kira-kira upaya dari Pak Labib ini untuk mengatasi masalah yang terjadi pada si Ati ini tadi? Iya Bu, sebenarnya saya sudah mempunyai pemikiran untuk mengatasinya itu. Pertama memang saya lakukan itu melaporkan dulu ke wali kelasnya, dan juga saya melapor ke guru BK-nya dengan harapan supaya saya dapat bantuan dari beliau gitu. Oh, jadi upayanya Pak Labib ini sudah melaporkan kepada wali kelas dan guru BK-nya, seperti itu ya Pak? Iya betul Bu. Nah, itu merupakan bagian dari upaya Pak Labib. Kenapa belum sampai memanggil si Ati ini Pak? Kira-kira ada hambatannya apa tidak ini? Sebenarnya dari awal sih ya maunya gitu Bu. Karena itu tadi Ati itu kan anaknya guru yang juga di sini juga. Jadi saya merasa gimana ya, merasa sungkan, merasa khawatir kalau saya langsung memanggil dia terus ibunya tahu nanti merasa tersinggung atau bagaimana. Jadi saya tidak maulah ada konflik di antara guru, terutama ibunya Ati tadi Bu. Iya. Oh, jadi Pak Labib ini sungkan ya, atau Iya, takut betul. terjadi konflik baru Iya, begitu. dengan ibunya si Ati tadi. Iya. Kalau ini mungkin ada upaya lain? Ya sebenarnya ada juga Bu ya. Tadi setelah saya pikir-pikir atau begini Bu ya, ide saya ini lebih dari itu. Saya pengen ngobrol bareng. Dan sebelumnya saya punya cerita Bu ini. Yeah. Permasalahan ini sebenarnya bukan saya sendiri yang merasakan. Dari teman saya guru yang lain juga seperti itu. Terutama dari Pak Iwan tuh ya, guru agama juga persoalannya sama. Terus saya bincang-bincang sama Pak Iwan, bagaimana kalau kita mengadakan mediasi begitu. Dan kebetulan ibunya Ati itu ada kedekatan dengan namanya Bu Dewi, dan yang lebih dihormati lagi, dan itu kebetulan juga temannya itu Bu Kiki. Saya mau minta bantuan kepada beliau untuk memediasi, untuk mengadakan semacam diskusi atau pembicaraan bersama, jadi biar lebih intens dan tidak ada ketersinggungan di antara kita sama guru gitu. Oh gitu ya, bagus sekali itu Pak upayanya. Jadi yang pertama Pak Labib mau lakukan itu mau menjelaskan ke wali kelas dan guru BK-nya. Kemudian yang kedua tadi ingin mempertemukan ibunya si Ati dengan wali kelas
dan guru BK, kemudian mempertemukan juga tadi diskusi bersama antara dengan Bu Dewi, Bu Kiki, dan ibunya si Atik tadi, sehingga tidak muncul konflik begitu ya Pak? Iya, betul. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya nanti seperti apa Pak? Ukuran keberhasilannya nanti kalau dengan berdiskusi bersama, saya berharap tidak terjadi konflik atau tidak terjadi kesalahpahaman atau ketersinggungan, dan kemudian saya lebih berani lagi untuk langsung berbicara dengan si Atik untuk membina langsung. Jadi saya nggak merasa canggung, nggak merasa takut, nggak merasa sungkan begitu. Oh begitu, jadi ukuran keberhasilannya seperti itu ya Pak? Iya. Karena tadi anaknya guru jadi takut timbul konflik. Nah, kira-kira apa nih komitmen Pak Labib untuk terhadap upaya yang mau dilakukan? Kira-kira kapan nih Pak Labib mau melakukannya? Ya sebenarnya sih segera mungkin ya. Rencana besok hari Rabu saya mau ngobrol sama Bu Dewi untuk bisa menyampaikan kepada Bu Vicky dan ibunya biar ada semacam mediasi begitu Bu. Jadi kalau ada respon positif dari ibunya Ati, nanti langsung saya akan mengadakan diskusi bareng, dan kemudian selanjutnya saya akan langsung membina langsung dengan anaknya Bu Lisa. Baiklah Pak Labib, yang dapat kalau saya boleh menyimpulkan ini ya dari obrolan kita itu bahwa ada anak yang bernama Atik itu berperilaku kurang terpuji karena dia merasa anaknya guru di situ, sehingga merasa ada yang membela, apalagi dia sering bolos dan dia juga mengajak teman-temannya untuk bolos. Nah, Pak Labib ini upayanya sudah bagus sekali, Pak Labib luar biasa. Kira-kira dari percakapan kita ini setelah kita berdiskusi, apa nih perasaannya Pak Labib ini? Ya, saya sangat senang dan mendapat solusi Bu. Secara tiba-tiba saya punya pikiran seperti itu tadi. Ya, cuman karena tanggung, jadi dengan saya ngobrol sama Bu Ita, ternyata saya merasa lega dan mendapat pencerahan begitu. Oh iya, baik Pak Labib. Semoga upayanya ini berhasil ya Pak Labib. Dan saya juga nggak sabar nih pengen dengar kabar keberhasilannya dari upaya Pak Labib tadi. Semoga lancar ya Pak Labib upayanya. Insya Allah ya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak Labib? Saya pikir sudah cukup Bu. Ini akan segera saya coba. Oh iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Yatni. Bu Mita tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Labib ya? Iya, betul sekali. Baiklah Bu Mita, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pasca kegiatan observasi ini. Silakan Bu ya. Untuk pertanyaan pertamanya, apa saja yang sudah Bu Mita lakukan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, Bu Yatni. Jadi pada saat coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama saya tanyakan tujuan dari coaching, tujuan dari pembicaraan yang ingin dicapai. Kemudian saya juga mengidentifikasi. Kemudian yang ketiga saya juga menanyakan rencana aksi dari apa yang ingin dilakukan oleh coaching. Dan yang keempat saya juga melaksanakan alur yang keempat, yaitu tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut dengan alur Tirta tadi, saya bisa mendorong coach untuk menceritakan permasalahannya sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu Bu Yatni. Gitu ya Bu Mita. Baik Bu Mita, menurut saya sebagai observer, proses coaching pada hari ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Mita sudah menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan pertanyaan berbobot. Untuk selanjutnya, coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bu Mita juga sudah melakukan coaching sesuai prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu Mita sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mita kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan? Iya, tentu saja Bu Yatni, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam memahami alur Tirta seperti menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga saat saya akan melaksanakan coaching lagi saya bisa lebih baik lagi. Begitu Bu Yatni. Iya Bu Mita. Baiklah Bu Mita, demikian kegiatan observasi pada pagi hari ini. Semoga